Ken Arok kemudian memesan sebuah keris sakti dari Empu Gandring. Empu Gandring meminta waktu 1 tahun untuk menyelesaikan keris itu. Namun Ken Arok tidak sabar dan meminta waktu 5 bulan saja. Meski akhirnya disetujui, keris tersebut ternyata belum jadi setelah 5 bulan yang disepakatinya. Empu Gandring yang menolak memberikan keris tersebut akhirnya dibunuh oleh Ken Arok dengan kerisnya sendiri. Empu Gandring yang sekarat kemudian mengutuk keris tersebut bahwa keris itu kelak akan membunuh 7 orang, termasuk Ken Arok sendiri. Cacing TV dengan bangga mengangkat sebuah kisah Ken Arok dengan judul Kisah Latar Belakang Ken Arok. Dikisahkan, Ken Arok adalah seorang perampok yang sadis, bengis, yang sukses mendirikan sebuah kerajaan. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, pada zaman dahulu seorang yang bisa membangun kerajaan dan menjadi penguasa pada umumnya adalah seorang keturunan bangsawan. Namun tidak demikian halnya dengan kerajaan Tumapel atau Singasari. Kerajaan ini tidak didirikan oleh seorang dengan status bangsawan. Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan ini sebenarnya berlatar belakang sebagai pencuri. Tidak ada yang benar-benar tahu asal-muasal Ken Arok, namun dikisahkan ia adalah putra Gajah Para dari desa Campara, Blitar, dan Kendok dari desa Pangkur, Blitar. Meskipun begitu, ada juga yang menyebutkan bahwa Ken Arok bukanlah anak dari Gajah Para, melainkan terlahir karena Kendok bersetubuh dengan seorang Brahma. Gajah Para yang marah kemudian meninggalkan Kendok. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa perbuatan tidak senonoh yang membuat Kendok hamil tersebut adalah pemerkosaan, dan yang dilambangkan sebagai Dewa Brahma adalah orang yang berkuasa di wilayah tersebut, dan tidak lain adalah Tunggul Ametung. Sehingga hal ini membuat Ken Arok sebenarnya adalah anak dari Tunggul Ametung sendiri. Kendok yang melahirkan putranya tanpa suami akhirnya membuang anaknya karena beliau merasa malu. Saat itulah bayi tersebut ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Karena dibesarkan oleh seorang pencuri, maka ia juga akhirnya tumbuh menjadi seorang berandalan yang gemar mencuri dan berjudi, sehingga membuat Lembong banyak hutang. Lembong yang merasa terbebani akhirnya mengusir Ken Arok. Saat berkelana itulah ia kemudian bertemu dengan Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman, Garum, Blitar. Bango Samparan kemudian mengasuhnya karena dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Meski begitu, Ken Arok tidak betah tinggal bersama keluarga Bango Samparan, karena Bango Samparan memiliki 5 orang anak yang akhirnya merasa cemburu karena Ken Arok dianggap istimewa. Ken Arok kemudian kembali mengembara dan ia bertemu dengan Tita dari desa Singanggeng, Malang. Bersama Tita, keduanya malah menjadi pasangan perampok yang paling ditakuti di seluruh Kediri. Bahkan banyak perampok lain yang akhirnya bergabung dengan komplotan Ken Arok.
Ken Arok kemudian bertemu dengan Brahmana dari India. Loh gawe, ia yakin bahwa Ken Arok adalah titisan Wisnu yang dicarinya. Loh gawe berkata bahwa dirinya akan membantu Ken Arok mendirikan sebuah kerajaan. Namun ia harus merebut kekuasaan Tunggul Ametung terlebih dulu. Loh gawe yang dihormati akhirnya berhasil membuat Ken Arok menjadi pengawal Tunggul Ametung. Saat itulah ia bertemu dengan Ken Dedes untuk pertama kalinya dan langsung jatuh hati padanya. Dari situlah Ken Arok bertekad untuk membunuh Tunggul Ametung dan merebut Ken Dedes. Singkat cerita, Ken Arok kemudian memesan sebuah keris sakti dari Empu Gandring. Empu Gandring memintanya waktu 1 tahun. Namun, Ken Arok tidak sabar dan meminta waktu 5 bulan saja. Meski akhirnya disetujui, keris tersebut ternyata belum jadi setelah 5 bulan yang disepakatinya. Empu Gandring yang menolak memberikan keris tersebut akhirnya justru dibunuh oleh Ken Arok dengan kerisnya sendiri. Empu Gandring yang sekarat kemudian mengutuk keris tersebut bahwa keris itu akan membunuh 7 orang termasuk Ken Arok sendiri. Disinilah kelicikan Ken Arok kemudian muncul. Ia memberikan keris tersebut kepada Kebo Ijo, teman sesama pengawal. Kebo Ijo yang begitu bangga dengan keris tersebut selalu membawa keris itu kemanapun ia pergi, sehingga setiap orang tahu bahwa keris tersebut adalah milik Kebo Ijo. Ketika Kebo Ijo sedang mabuk, Ken Arok kemudian mencuri keris tersebut dan membunuh Tunggul Ametung yang sedang tertidur pulas. Ken Dedes sebenarnya mengetahui kejadian tersebut, namun ia menyimpan rahasia tersebut karena sudah jatuh hati pada Ken Arok, serta karena ia dulu menikahi Tunggul Ametung karena terpaksa. Kebo Ijo sendiri akhirnya dihukum mati karena dituduh membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian mengangkat diri sebagai Aku atau penguasa Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Meskipun saat itu Ken Dedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Tumapel sendiri sebenarnya merupakan bagian dari kerajaan Kediri. Namun Ken Arok kemudian terus memperluas wilayah sehingga dianggap membangkang para Brahmana yang berselisih dengan Kertajaya. Raja Kediri kemudian pindah ke Tumapel dan meminta perlindungan Ken Arok yang sedang mempersiapkan pemberontakan. Dengan dukungan dari para Brahmana, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari Kediri. Maka selanjutnya terjadilah peperangan antara Kediri dan Tumapel yang berakhir dengan kalahnya Kertajaya. Kemudian kerajaan Tumapel diganti namanya menjadi kerajaan Singasari yang hanya bertahan sebentar, yaitu dari tahun 1222 hingga 1292. Ken Arok memang berhasil mendirikan sebuah kerajaan, tapi toh pada akhirnya kerajaan tersebut tidak bisa bertahan lama. Ken Arok mati dibunuh oleh Anusapati yang merupakan putra dari Tunggul Ametung. Dan konflik perpecahan antara keluarga akhirnya juga justru membuat kerajaan ini tidak bisa bertahan. Mungkin inilah gambaran jelas sejarah bahwa kesuksesan yang diraih dengan jalan kecurangan atau kejahatan tidak akan bertahan lama. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah latar belakang Ken Arok. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan atau melengkapi sejarah ini, silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama, tokoh, dan tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Stay at home. Bye-bye.